Ganti berupa ayat, baik itu ayat kitab suci maupun adalah yaitu agama, tafsir sebelumnya, oleh Allah diganti dengan yang lebih baik atau yang semisal. Bunyinya alam ta'lam, sama ya, alam ta'lam. Nah ini, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa kira-kira hubungannya dengan ayat ini? Nah ini baru nih, yaitu yarsuduh ibadahu ta'ala bihada ila annahu al-mutasarrifu fi khalqihi bima yasha'u. Ayat ini memberi petunjuk kepada para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah lah yang menggerakkan segala sesuatu, Allah lah yang melakukan segala sesuatu, Allah lah yang merubah segala sesuatu fi khalqihi, yang ada dalam ciptaannya, bima yasha'u, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah mau, ya Allah lakukan. Kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak dilakukan. Jelas? Nah, berarti begini maksud hubungan dengan sebelumnya. Karena ayat-ayat sebelumnya 106 itu kan dibantah, tidak diterima oleh orang-orang dari kalangan ahlul kitab, khususnya Yahudi, bahwa ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab suci Taurat tidak lagi berlaku setelah Quran turun. Bahwa agama Yahudi itu tidak lagi berlaku setelah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Jelas maksudnya? Kan itu kaitannya kemarin. Atau ayat Quran dihapus diganti dengan ayat yang lebih baik, hukumnya berubah. Atau agama ini menunjukkan bahwa diinformasikan Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang merubah, Allah lah yang menggeser sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak selainnya. Jelas maksudnya? Kalau orang-orang Yahudi kan pengennya Allah melakukan yang mereka mau. Sama enggak kira-kira kita? Allah ingin melakukan yang kita mau. Sama ya? Mirip berarti. Ya, jadi kita ini harus sadar bahwa Allah melakukan yang Ia mau, bukan melakukan yang kita mau. Jelas? Sementara orang-orang Yahudi itu maunya Allah melakukan yang mereka mau. Clear? Sekarang ke kita, ditarik konteksnya. Apakah kita mau melakukan yang Allah mau, atau yang kita mau Allah melakukan yang kita mau? Yang mana kira-kira nih? Kita mau melakukan yang Allah mau, apa kita maunya Allah melakukan yang kita mau? Kita maunya Allah melakukan yang kita mau. Nah, berarti orang beriman dan taat itu ia akan melakukan apa yang Allah mau, yang Allah kehendaki. Jelas? Apapun yang Allah kehendaki yang terjadi, ia mau dan terima. Apapun yang Allah perintahkan, ia mau melakukannya. Apapun yang Allah larang, ia mau meninggalkannya. Jangan sampai sudah kita tak mau melakukan yang Allah kehendaki perintah, kita tak mau meninggalkan yang Allah kehendaki larangan, tapi kita maunya Allah melakukan yang kita mau. Clear nih, kira-kira ya. Jadi kita harus tegas nih. Kita ini lebih sering dalam kehidupan itu maunya Allah melakukan yang kita mau, apa maunya kita melakukan yang Allah mau. Kebanyakan kita maunya Allah melakukan yang kita mau, bukan kita yang melakukan yang Allah mau. Bukannya kita nerima yang Allah kehendaki dan Allah tentukan,
Tapi kita maunya Allah melakukan yang kita mau dan menerima yang kita mau, harus dijadikan. Betul nggak ini? Nah, ayo dirubah. Jelas ya? Jadi terimalah, itu yang dimaksud nanti. Nah, hubungannya dengan ayat sebelumnya. Allah katanya, manansakh min ayatin, Allah berkehendak untuk menghapus ayat diganti dengan ayat yang lebih baik atau yang semisal, atau Allah menghapus kitab-kitab suci sebelum Quran diganti dengan Quran, atau Allah tidak memberlakukan agama syariat sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad lalu diganti diberlakukan dengan Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Disitulah poin korelasi ayat 106 dengan 107 dinyatakan annallaha lahu mulkus samawati wal ard, yang punya kerajaan langit dan bumi bebas melakukan yang ia mau. Yang punya langit dan bumi Allah apa kita? Clear? Bisa dipahami maksudnya? Nah, inilah bantahan bagi mereka yang tidak nerima apa yang sudah Allah lakukan, apa yang sudah Allah tetapkan dan tentukan, tapi masih saja pengennya yaitu sesuai yang mereka mau. Clear ya? Oke, mari lanjut ayatnya nih. Kan ayatnya begitu. Falahul khalqu wal amru, ya urusan ciptaan, kejadian, urusan perintah itu hanya milik Allah. Karena wa huwal mutasarrifu, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang melakukan. Fakama khalaqahum kama yasha'u, sebagaimana Allah menciptakan mereka. Jelas? Kama yasha'u, sesuai yang Allah kehendaki. Allah menciptakan manusia, Yahudi, Nasrani dan kita, menciptakan kita dan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Apa sesuai dengan kehendak kita? Sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah yang maha berkuasa. Nah, ini. Kemudian berikutnya, wa yus'idu may yasha wa yushki may yasha. Allah lah yang membuat seseorang itu jadi bahagia, Allah lah yang membuat seseorang itu jadi merana, Allah yang membuat seseorang itu jadi beruntung, Allah yang membuat seseorang itu jadi celaka. Bisa dipahami? Kalau begitu, kira-kira kita ini masuk yang sa'adah, bahagia, selamat, apa masuk yang sekawah, merana dan celaka? Sesuai mau kita, apa itu kehendak Allah? Seandainya nih ada orang rajin ibadah, ada orang tak rajin ibadah. Kalau ada orang yang rajin ibadah solat, Allah ngasih janji. Kalau ada orang yang tak solat, Allah berkehendak diampuni masuk surga atau disiksa masuk neraka. Jelas maksudnya nih? Kan begitu. Jadi orang yang taat pada Allah, landasannya iman, istiqomah solat, dapat janji masuk surga. Coba janji ya. Tapi solatnya bukan jaminan masuk surga. Karena masuk surga karena rahmat Allah. Jelas maksudnya nih? Ini ada orang rajin sholat, Allah masukkan ke neraka, mau apa? Tapi orang yang rajin sholat, Allah janjikan surga, tapi masuk surga bukan karena ibadah kita. Kan kata Nabi, tapi masuk surga karena rahmat Allah. Tapi kalau pengen dapat rahmat Allah, jadilah orang yang taat. Jelas? Jadilah orang yang baik. Seandainya ada orang yang durhaka, nggak sholat, nah nih, Allah berkehendak ngampuni dia, Allah berkehendak nyiksa dia, apakah harus ke neraka? Jelas? Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu may yasha. Jelas?
Itu bedanya itu. Nah, dengan demikian Allah buat orang itu bahagia dan dia itu selamat masuk surga, itu Allah yang buat. Allah buat orang itu merana celaka masuk ke neraka, yaitu juga atas kehendak Allah, bukan atas kehendak kita. Jelas maksudnya? Nah, ini. Jadi bahasa gampangnya nggak usah ngatur-ngatur, kita nggak punya apa-apa. Jadi jangan protes kalau Allah menghapus ayat diganti ayat. Kalau Allah menghapus keberlakuan Taurat dan Injil, berlakunya Quran. Jelas ya? Nah, itu karena itu kehendak Allah. Jelas? Itu korelasi ayat alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard. Kalau tidak dihubungkan dengan ayat sebelumnya, ayat ini cuma ngasih tahu Allah loh yang punya kerajaan langit dan dunia dan bumi, dan Allah itu maha kuasa. Jelas ya? Kan ayat sebelumnya gitu. Tak ada yang memberikan perlindungan dan pertolongan. Padahal kalau disambung dengan sebelumnya, Allah yang punya, Allah melakukan apa yang Ia kehendaki, Ia lakukan. Jelas jemaah? Nah, itu namanya munasabatul ayat. Kemudian wa yuwaffiqu may yasha, Allah berikan taufik kepada orang yang Ia kehendaki. Ya. Wa yukhdilu may yasha, Allah juga yaitu yang punya kehendak untuk merendahkan seseorang. Ya Allah. Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik. Itu kehendak Allah apa kehendak kita? Nabi saja ditegur, innaka la tahdi man ahbabtah walakinallaha yahdi may yasha. Jelas ayatnya kan? Ketika Rasulullah sangat ingin Abu Thalib supaya masuk Islam dapat hidayah, turun ayatnya, Muhammad, sungguh kamu tidak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai. Allah lah yang ngasih hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi yang ngasih hidayah siapa? Allah, bukan kita, Nabi. Berarti kita aja bukan sekelas Nabi, kok pede banget bisa ngasih hidayah. Apalagi maksa-maksa orang harus ikut kita, seakan-akan harus ikut petunjuk kita. Jelas? Kurang apa Nabi ke Abu Thalib? Kurang apa Abu Thalib yang membantu dan melindungi Nabi serta agama yang dibawa Nabi? Kurang apa? Sejak kecil yang ngerawat melindungi adalah Abu Thalib. Bahkan diperingatkan oleh Buhairah, lindungi. Jelas kan? Tapi kurang apa? Dapat hidayah enggak? Karena Allah nyatakan apa? Walakinallaha yahdi may yasha. Semuanya itu adalah kehendak Allah. Jelas jemaah? Nah, ini. Jadi tugas kita adalah satu, iman pada Allah, terima yang Allah kehendaki tentukan, lakukan yang Allah perintah, jauhi yang Allah larang. Lakukan yang Allah mau. Jangan sampai sudah tak melakukan perintah yang Allah kehendaki, tak meninggalkan larangan yang Allah kehendaki, tapi kita malah yang minta Allah melakukan yang kita kehendaki. Jelas? Kalau bahasa gampangnya, bahasa Arab kan begini nih. Allah yurid antah turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Allah punya kehendak, kamu juga punya kehendak. Allah melakukan yang Ia kehendaki, bukan melakukan yang kamu kehendaki. Sekalipun yang kamu kehendaki oleh Allah dituruti, bukan berarti Allah melakukan yang kamu mau, tapi Allah melakukan yang Ia mau. Jelas? Nah, ini yang harus ditanamkan dalam diri kita. Insya Allah menjadi orang yang legowo. Kemudian wa kadzalika yahkumu fi ibadihi bima yasha'u. Begitu juga Allah menetapkan hukum untuk para hambanya sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya, fayuhillu ma yasha'u, Allah berkehendak ini halal buat kamu. Wa yuharrimu ma yasha'u, Allah berkehendak ini haram buat kamu.
Jelas ya? Jadi hukumnya Allah punya kehendak tentang ketetapan hukumnya atas kehendaknya, bukan atas mau kita. Allah kehendaki, jelas, ayam, sapi, dan binatang ternak itu halal buat kamu. Allah kehendaki baby dan turunannya serta asu dan turunannya haram buat kamu. Jelas? Ada yang ngatur itu, nyuruh Allah? Tidak ada. Kita mau sebenarnya, ya Allah, kenapa baby nggak dihalalkan saja sekalian? Jelas ya? Ayam itu halal, sapi halal datnya, tapi Allah tentukan haram kalau kamu konsumsi ayam hasil nyuri dan korupsi. Itu kehendak Allah. Jelas maksudnya? Nah, ini artinya Allah menetapkan hukum berdasarkan kehendaknya, bukan kehendak beda dengan kita. Kalau menetapkan hukum berdasarkan kemauan dari yang apa? Yang berkuasa. Nah, ini. Jadi kalau Allah menetapkan hukum berdasarkan kehendaknya, kalau kita mau menetapkan hukum berdasarkan kehendak yang bukan yang maha kuasa, yang berkuasa. Nah, ini bedanya nih. Jadi ada candaan dalam usul fiqh itu, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bergantung pada ilatnya, ada dan tidaknya. Orang boleh tidak puasa kalau dia sakit. Dia tetap boleh tidak puasa selama ada sakitnya. Ketika ilat sakitnya hilang, tak lagi boleh berpuasa. Jadi adanya hukum boleh berpuasa karena ada sebab ilat sakitnya. Ketika ilat sakitnya itu sudah tak ada, kebolehan tak puasa tak lagi berlaku. Jelas? Jangan sampai masuk bercandaan nih. Al-hukmu yaduru ma'a ujrotihi kathrotan wa qillatan. Jangan sampai hukum bergantung pada bayarannya banyak atau sedikitnya. Jelas? Jadi Allah menetapkan hukum sesuai kehendak, ya terima. Nah ini, alhamdulillah kita nerima semua ya. Alhamdulillah, solat diwajibkan kita neri, puasa diwajibkan kita neri, baby diharamkan kita nerima, zina diharamkan kita neri, nikah dihalalkan kita neri. Tapi kalau ternyata yang Allah tentukan dalam kehidupan tak sesuai harapan kita, kita masih belum bisa neri. Nah, ini masalah lagi ini. Tapi mudah-mudahan insya Allah legowo semua. Amin. Itu kaitan dengan ayat sebelum. Berikutnya, wa yubihu ma yasha'u wa yuhaddiru ma yasha. Allah bolehkan yang ia mau dan larang yang ia mau. Jadi kehendak Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah takkan diminta pertanggungjawaban apa yang Allah lakukan, tapi para hambanya lah yang akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban apa yang mereka lakukan. Jelas? Nanti di akhirat Allah akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban tentang yang ia lakukan kah? La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang Allah lakukan. Tapi wahum yus'aluna, hamba-hamba Allah itulah kelak yang akan ditanya dan akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka laku. Jelas maksudnya? Mau nanya nanti kita, ya Allah, misalnya kamu tidak sholat kenapa? Kenapa kamu perintahkan sholat? Mau begitu? Jelas ya? Mudah-mudahan semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan demikian, fayakhtabiru ibadahu bin nasah, fayamuru bisyai'i lima fihi minal maslahah.
Allah ganti hukum yang ada dulu dengan yang berikutnya karena ada kebaikan untuk kita. Allah ganti yang ayat-ayat kitab suci sebelumnya dengan kitab Al-Quran karena untuk kemaslahatan kebaikan. Jelas? Kemudian Allah pula yanha, Allah larang karena Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak untuk fatta'ah kullat ta'ah fimtithali amrihi wattiba'i rusulihi. Maka taatlah dengan taat yang betul-betul taat, totalitas, ikuti perintahnya, jauhi larangannya, ikutilah para rasulnya. Insya Allah selamat. Nah, mudah-mudahan kita masuk yang selamat. Amin. Pertanyaannya, alam ta'lam, tidakkah kamu tahu Muhammad? Ini khusus ditujukan pada Nabi Muhammad. Apa berlaku buat umat Nabi Muhammad dan berlaku buat seluruh selain Nabi Muhammad? Ini kan alam ta'lam, tidakkah kamu, sama dengan fasolli li rabbika wanhar, solatlah kamu Muhammad dan berkorbanlah. Itu perintah hanya untuk Nabi Muhammad apa juga berlaku untuk seluruh umat? Berarti sama. Informasi ini meskipun alam taklam, tidakkah kamu tahu Muhammad, satu dalam bahasa Arab itu, tapi ini juga berlaku buat semua umat Nabi Muhammad. Jelas? Nah, itu. Maka penting bagi kita orang-orang yang beriman untuk memantapkan iman, diperkuat dengan wawasan pengetahuan keagamaan, plus kita juga harus sadar bahwa Allah melakukan yang Ia mau. Karena ayat itu kan ditolak sebelumnya kan, protes karena Taurat tidak berlaku, manansah min ayatin, karena agamanya tak lagi berlaku. Jelas? Apa misalnya di antara contoh-contoh yang sudah berlaku tapi diganti dengan yang baru? Apa contohnya? Contoh misalnya dalam hukum. Oke, kita cek nih dari awal. Kita cek. Nah, contoh. Satu adalah kama ahallah li adama tazwiju, ya. Kama uhillah li adama tazwiju banatihi min banihi. Dulu di masa Nabi Adam dihalalkan dan dibolehkan putri-putrinya dinikahkan dengan putra-putranya. Betul nggak? Di masa Nabi Adam pernikahan antar anak kandung dihalalkan. Jelas? Summa hurrimah dalika, berikutnya diharam. Bayangkan kalau tidak dibolehkan nikah anak Nabi Adam yang laki dengan anaknya yang perempuan, mau nikah sama siapa? Tidak akan ada keberlangsungan keturunan karena dilarang. Disitulah disebut dibolehkan, diperintahkan oleh Allah karena ada maslahah. Lalu dirubah, tsumma hurrima dzalika, lalu diharamkan. Betul nggak? Karena apa? Karena ada masalah. Bayangkan nih, kalau sekarang masih dibolehkan saudara laki-laki nikah dengan saudari kandungnya yang perempuan, gimana nih? Kira-kira mudarat apa masalah? Jelas maksudnya? Oke, dirubahkan hukumnya, bisa ditangkap maksudnya. Oke, contoh lagi, wa kama abahah, mana tadi? Linuhin ba'da khurujihi minas safinati aklu jami'il hayawanati. Dulu dibolehkan, dihalalkan untuk Nabi Nuh setelah turun dari bahtera, banjir besar, boleh mengkonsumsi semua jenis binatang. Boleh. Tsumma nusikhoh, kemudian dihapus. Apa? Sebagian masih halal, sebagian lalu diharamkan. Seandainya masih berlaku hukum di masa Nabi Nuh sampai sekarang boleh semua,
Kira-kira hidup kita tentram dan sejahtera apa enggak? Enggak. Ini aja dilarang masih bilang boleh. Jelas? Oke, contoh lagi. Wa kanah nikahul ukhtaini mubahan. Dulu menikahi dua saudari kandung boleh. Li Israilah, ya, yaitu dibolehkan untuk Nabi Yakub, wa banihi, dan anak-anaknya. Karena Nabi Yakub itu menikahi dua saudari kandung. Jelas? Yang informasinya ibunda Nabi Yusuf dan Bunyamin, bukan Bunyamin tak nyahu, karena namanya ngambil di sana. Adik Nabi Yusuf namanya Bunyamin. Kalau Jakarta jadi Binyamin kan, bukan yang sekarang itu. Itu adalah saudari dengan, yaitu istri pertama. Anak juga boleh. Oke. Kemudian waqad hurrimah dzalika fi syariatit Taurati wa ma ba'daha. Di Taurat pada masa Nabi Musa tak lagi boleh. Jelas? Tak lagi boleh. Lalu diharamkan. Clear. Kemudian juga yaitu terkait Nabi Ibrahim, wa umira Ibrahimu alaihi salam bidabhi waladihi. Nabi Ibrahim dulu diperintahkan nyembelih putranya. Berarti kan boleh kalau disuruh. Lalu thumma nusikha qoblal fi'li. Hukumnya tak lagi diberlakukan untuk nyembelih. Tidak, diganti kambing. Jelas? Kalau ada sekarang orang mimpi untuk nyembelih anaknya, ya, jangan dipercaya. Nanti takutnya itu malah dilakukan. Wa asya katsirah, banyak lagi hal-hal yang tadinya hukumnya boleh jadi dilarang. Hukumnya tak lagi diberlakukan, diganti dengan hukum yang baru. Jelas? Ayat tadi menunjukkan hadal maqamu bayyanah ta'ala jawazan naskhi. Ayat ini menjelaskan bahwa bolehnya, yaitu mengganti, menghapus yang lama dengan yang baru, raddan alal yahud, sebagai bantahan buat orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka yaitu karena mereka yaitu tidak mau menerima. Nggak bisa, kan tetap mau pakainya Taurat. Jelas maksudnya ya? Oke, kita cek sekarang di Islam, di Al-Quran, di masa Nabi Muhammad. Tadinya orang sholat itu perintahnya menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Lalu ketika di Madinah, kira-kira 17-18 bulan, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkanlah dirimu ke tengah-tengah Masjidil Ada apa? Ka'bah. Diganti apa enggak? Di sini lagi-lagi orang Yahudi bilang Muhammad sudah kembali ke agama nenek moyangnya. Jadi Allah berkehendak untuk mengganti hukum yang sebelumnya dengan yang baru. Itu bisa, boleh, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas para jamaah ya? Oke, maka dengan demikian jangan sampai am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa minkum. Kalian semua orang-orang beriman, apakah kalian hendak bertanya, meminta kepada Rasul kalian Nabi Muhammad sebagaimana Musa dulu ditanya dan diminta oleh umatnya? Apa yang diminta? Apa kira-kira yang diminta oleh orang-orang Yahudi di masa Nabi Musa? Apa kira-kira? Minta supaya mendengar langsung firman Allah waktu nurunkan Taurat, dikasih ngelunjak. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tak akan pernah iman padamu Musa sampai kami lihat Allah betul di depan mata. Ngelunjak tuh. Jadi pertanyaan begini, apakah kalian mau nanya dan minta
kepada Muhammad Rasul yang diutus buat kalian, sebagaimana Nabi Musa ditanya dan diminta. Mau? Enggak kan? Ini pertanyaan tapi wanti-wanti dan larangan. Meskipun bentuknya pertanyaan. Nah ini, dengan demikian maka yaitu mestinya orang beriman itu jangan banyak nanya dan minta. Kalau banyak nanya, kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a. Orang beriman jangan banyak nanya sesuatu. In tubdalakum tasukum. Kalau nanti ditampakkan, dijelaskan, bikin kalian gak enak. Jelas? Bikin kalian gak enak. Contoh misalnya yaitu di hadis Nabi, inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'im lam yuharram fahurrimah min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya umat Islam yang paling besar kesalahan dan dosanya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu dijawab dan jadilah tidak haramkan. Jelas maksudnya? Makanya ketika ada orang yang nanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya ini pertanyaannya ini pertanyaannya. Apa tadi? Mana tadi? Annallaha katabah alaihimul hajjah. Allah wajibkan untuk kalian haji. Nanya, faqalah rajulun, akulla amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji tiap tahun? Fasakatah anhu Rasulullah diam. Nanya 3 kali, lalu dijawab la, lau qultu na'am. Kalau dijawab iya, akan diwajibkan. Susah kalian, seumur hidup sekali aja kita nggak sanggup melaksanakannya, apalagi tiap tahun. Jelas maksudnya? Jadi jangan banyak nanya dan jangan minta. Lakukanlah perintah Allah, jauhi larangan Allah, terimalah dan legowolah apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Mudah-mudahan kita masuk yang beginian. Amin. Habis ya. Wallahu a'lam bissawab. Memang kalau makan itu tak banyak, kurang dan enak. Kalau udah banyak meskipun enak, udah enak. Ya, mudah-mudahan jadi pengingat buat saya pribadi, pengingat buat jemaah sekalian, memperkuat iman dan juga menambah wawasan serta kebaikan kita di depan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.